Worotican, dalam keluarga besar Sentuf, dalam keluarga besar Worotican, dan keluarga terkait lainnya hari ini Sabtu tanggal 5 Juli 2025 segera kita akan mulaikan dengan susunan acara sebagai berikut. Ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Bapak Horman Ponto, Sarjana Teologi. Acara yang pertama yaitu doa pembukaan yang akan dikalimatkan oleh Pendeta Bapak Stefanus. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Ketika kami ada di dalam ruang lingkupnya, urapi setiap apa yang kami kerjakan untuk Engkau, karena kami percaya semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Firman Tuhan berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Satu pujian, ku yakin saat Kau berfirman. Ku aman. Di sini, di bawah pohon cemara, aku duduk. Tatapan mataku jauh, dulu di sana, pegunungan petik bintang menjulang tinggi mengatasi langit biru. Di sini aku duduk dan merenungkan. Musim-musim silih berganti, bagai gelombang samudera raya, datang yang baru silih berganti. Seperti jubah ungu imam besar, kabut pagi menyelimuti negeriku. Dari balik jendela rumahku, ku ucapkan, selamat datang hari baru. Mimpi buruk semalam suntuk pergi tanpa bekas. Angin sepoi-sepoi pagi membisikkan nyanyian baru pada telinga. Sepasang burung kipasan di samping rumahku menyumbangkan lagu. Wirewit, wirewit, wirewit. Selamat menyambut harapan baru. Nyanyian lama pergi bersama kenangan yang melelahkan. Seperti fajar menyingsing, harapan dan mimpi baru muncul. Kemarin halaman buku kehidupan lama tertutup. Halaman kehidupan baru terbuka hari ini. Kegagalan masa lalu bergemuruh dalam batin. Bila itu diingat dan direnungkan kembali. Mengapa membiarkan kegagalan mengganggu kesuksesan? Teruslah maju dengan ketekunan, mengejar panggilan tertinggi dalam hidupmu. Fajar baru datang dengan harapan dan peluang baru.
Jangan pernah salah menilai kekuatanmu. Biarkan itu bersinar dalam batinmu. Lakukanlah yang terbaik, dan semuanya akan baik-baik saja. Karya Yason Sentuf, Manado, 15 Februari 2025. Dipersembahkan kepada istriku tercinta dan semua orang yang mencintai negeri ini. Bapak Yason Sentuf, Pendeta Yason Sentuf, seorang guru tetapi juga seorang seni. Haleluya. Dia seorang pelukis, dia seorang penyair. Haleluya. Jadi seperti Raja Daud di dalam 2 Samuel pasal-pasal terakhir dikatakan, inilah mazmur dari Daud, seorang pemazmur yang terkenal di Israel. Jadi semua kerinduan akan Tuhan itu dimazmurkan. Nah, jadi makanya dalam 1 Korintus 12:14 Paulus menceritakan salah satu pemberian ialah mazmur. Dalam bahasa Inggrisnya the new song. Dikatakan sing the new song, yaitu nyanyian spontanitas yang dinyanyikan. Nah, itu yang dikerjakan oleh umat pada zaman gereja mula-mula, dan sampai hari ini saya yakin sebelum kedatangan Tuhan, mazmur, nyanyian-nyanyian spontanitas itu tetap ada. Nah, tadi syair yang disampaikan Pak Yason bahwa melihat ke depan, Pendeta Selvi Worotichan menyelesaikan studinya di Manado Bible Training Center sampai tamat selesai. Dan sesudah dia tamat, dia bersama kami di Sanger Bible Training Center. Memang kalau di dalam Kidung Agung pasal 7 ayat 1 ada kalimat perempuan yang berwatak luhur. Gak pernah lihat dia marah-marah. Jadi kalau marah dia malah ketawa. Gak pernah bermasalah dengan siapa dalam tim-timnya. Jadi saya disangir, tiba-tiba saudara kami Yason, Pak Pendeta Yason Sentuf datang. Ternyata dia mendapat pimpinan Tuhan bahwa teman hidupnya itu ada di pulau jauh di sana. Setelah dia tanya, ada yang teman bilang di ujung pandang, bukan, dia ada diutus di Sanger. Maka saudara Yason datang kemari dan kami menyambut dia. Haleluya. Sesudah dari Sanger beberapa saat, Pak Yason dengan Ibu Selvi ini berada beberapa saat di Manado, tapi sesudah itu ke Kalimantan. Di sana pelayanan mereka di antara saudara-saudara seiman orang-orang China. Dia bisa menyesuaikan diri di sana, dan mereka sangat menyenangi dia. Cukup lama di sana, Pak Yason bersama Ibu Selvi. Sampai di sana ada tempat, ada asrama yang sudah berdiri, ada tanah dan semua di sana. Memiliki tanah di sana. Sesudah itu barulah ke Papua. Ini berbagai suku di Sulawesi Utara, di Sanger, di antara orang-orang saudara-saudara seiman di Kalimantan, bahkan orang China, sampai di Papua. Pada saat itu dia bisa menyesuaikan diri dengan saudara-saudara di Papua. Saya selalu mendengar bahwa mereka sangat senang dengan dia. Haleluya. Nah, satu ayat dalam Amsal 10 ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Jadi ini ayat 10 bagian A, kenangan kepada orang benar mendatangkan. Di dalam Alkitab ada banyak cerita-cerita tentang orang benar atau orang yang mengasihi Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, banyak sekali. Sampai hari ini ada banyak kekasih-kekasih kita yang sudah dipanggil Tuhan. Kita mengenang bagaimana jasa-jasa mereka. Haleluya. Itu sebabnya dalam syairnya Pak Yason tadi, memandang masa depan. Karena hari terakhir di mana
semua umat yang percaya kepada Kristus akan ketemu di dalam satu tempat di Yerusalem Baru. Inilah harapan kita. Di dunia ini paling tinggi 80 tahun, syukur ada yang 90. Saudara kita yang di Siau beberapa tahun lalu meninggal, opa kita 105 tahun. Wah, itu jarang yang seperti itu. Jadi dipanggil Tuhan artinya dia pindah ke kemuliaan, alam roh, alam kemuliaan. Di dalam Ibrani dikatakan bagaikan awan yang menyaksikan. Nah, di bumi ini marilah kita setia dalam perlombaan yang diwajibkan. Kita mau setia beribadah kepada Tuhan, sebab pasti ada pertemuan. Karena kehidupan di bumi ini bukan akhirnya. Maka untuk itu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tiada akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kecuali melalui. Saya percaya kita semua yang ada mengenal Yesus dan percaya kepada Dia. Orang yang di sebelah Tuhan Yesus cuma dengan bilang, ya Tuhan Yesus, ingatlah aku kalau engkau sudah di Firdaus. Dia cuma bikin pengakuan yang sungguh-sungguh. Dia melakukan suatu ucapan bersifat penyembahan. Ingatlah aku ya Tuhan. Apa yang terjadi? Luar biasa. Yang nak masuk gereja barang 10 tahun, yang nak melayani Tuhan, cuma memang so di pinggir neraka. Karena dia mengaku dengan mulut, percaya di hati, dan mengaku dengan mulut. Ternyata ini rumus untuk mendapatkan keselamatan ialah percaya kepada Yesus Kristus di dalam hati, mengaku Dia dengan mulut kita lewat pujian, doa, dan penyembahan kita. Kita mengakui Dia selamat. Jadi kami semua jemaat Tuhan yang ada pada siang hari, kami bersyukur. Pada saat saya masih dalam tugas sebagai pegawai negeri, tapi saya biasa gunakan waktu libur-libur saya untuk ke pelayanan di era yayasan. Waktu itu kita era yayasan. Setiap saya kalau keluar ya, saya sisihkan uang dana dan lain untuk saya pelayanan. Sebagai pegawai negeri, saya gunakan itu. Saya pelayanan ke Manado mulai tahun 1985. Itu yang pertama kali saya menginjak negeri ini. Ya. Kemudian selanjutnya pelayanan sampai tahun 92. Liburannya itu bulan Juli ya. Saya pakai gunakan untuk pelayanan ya, sampai di sini dan bertemu dengan istri saya ya. Calon istri ini dan lagi bertemu di sana, dan kami pelayanan di Jayapura sebagai pegawai negeri, dan yang mendesak saya untuk jadi pegawai negeri, tapi sudah dini ya istri saya, karena dia melihat saya punya warna pelayanan, jabatan itu muncul, dan dia minta Bapak lepaskan pegawai saja, karena status saya sebagai pegawai, biarpun saya bicara firman yang hebat, tapi orang lihat dalam sisi itu ya. Dan firman itu hanya itu aja ya. Firman tidak begitu disambut dengan baik, karena menilai dimensi saya di pegawai negeri. Jadi
saat-saat peningkatan saya punya aktivitas dan status dan presentasi stasinya itu makin meningkat. Saya harus minta karena istri ini mendesak saya. Nah, saya harus telepon sama ada bapak-bapak rohani yang lain, saya meminta hukuman. Dan memang keluarga juga jangan rasa berat, ya. Keluarga berat. Tapi ya seperti Yesus sudah katakan, kalau melayani Dia, lepaskan ya. Korbankan diri, persembahan diri sebagai persembahan hidup, ya, untuk melayani Tuhan. Akhirnya saya mengajukan permohonan pensiun dini. Sebenarnya saya sudah mau minta berhenti dengan hormat di pegawai negeri itu, supaya ada bisa baik-baik saja begini. Minta berhenti dengan hormat, tapi dari dinas pendidikan bilang, Bapak jangan ini sudah 23 tahun ya, mengabdi kepada pemerintah. Jadi lebih bagusnya itu mengajukan pensiun dini, pensiun saja. Tapi Bapak kan makin kan usia belum sampai itu ya. Jadi pergi pelayanan saja dulu ya. Dan akhirnya berkas-berkas saya disimpan ya, di dinas pendidikan. Disimpan sampai saya harus usia 50 tahun. Karena waktu itu saya masih usia 40 kalau tidak salah, masih muda, 38 yang 50 tahun. Jadi belum kenapa untuk sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Akhirnya saya datang di sini ditugaskan di Kalimantan Selatan. Saya dengan istri kita dua di sana. Tadi Bapak Hormat saya sampaikan itu tempat semua sudah siap dan lain. Dan kami di sana ya. Pelayanan selama 17 tahun. 17 tahun. Akhirnya sudah 17 tahun saya harus kembali, sudah usia sudah ini, jadi saya harus kembali. Tapi setelah kembali dan ini Bapak almarhum Belialo ya, di atas pesawat dia langsung lihat kami dua waktu kita di Lawang sama setelah acara beliau ke sana. Dia bilang, Jason, kamu rugi dong. Coba minta apa? Coba dicek lagi. Saya bilang, saya tidak suka saya melayani sini. Tapi dia tolong saya terus, dia harus terus itu. Kamu di berkas-berkas saya. Saya berkas itu di berkas terus. Dan di atas pesawat itu saya berurus pensiunan. Saya langsung dari Banjarmasin saya pergi. Jadi Om ini sangat berjasa bagi saya karena dorongan itu. Nah, saya sampai di Jayapura, pas yang menjabat wali kota Jayapura itu, yang menjabat wali kota ini tahun 2013 ini, itu murid saya angkatan pertama, namanya Binhul Tomimano. Dan saya akhirnya pegawai yang dinas, Pak, Bapak punya penghulu ada datang, dia ngurus itu pensiunan. Lalu Pak ini siapa? Binhul Tomimano nya sekarang sudah gubernur ya sekarang. Dia langsung sudah pegawai, itu panggil Bapak kemana? Ya dia sudah. Aduh Bapak, pensiun deh, saya panggil dia saja panggil Tommy kan dari mau murid jadi saya Tommy, saya punya itu pensiun sekarang dan akhirnya dia suruh perintahkan dan dalam berapa tidak sampai 1 minggu 2 minggu ya.
pensiunan keluar. Haleluya. Jadi itu saya rasa bahwa melayani Tuhan yang penting tabur saja ya. Amin. Haleluya. Tabur saja ya. Tidak usah pikir begini. Tuhan mempersiapkan masa depan kita ya. Masa depan kita semua itu Tuhan siapkan. Nah, akhirnya saya urus ini dan mereka mulai hitung apa nih? Hitung masa pensiun, masa ini mulai dari tahun itu. Bapak punya ini harus apel juga semua ini terima semua. Nah, akhirnya uang itu apa apelnya itu keluar, waduh kasihan sekali karena terlalu lama. Nah, sudah berapa? Hampir 17 tahun. Karena sekali itu. Hanya sekarang yang saya pikir ini karena dia bilang apa? Minta maaf siapa kalau logat bahasa Papua sedikit ya. Orang bilang nanti Bapak itu pernah ada dari Menteri Keuangan dia umumkan guru-guru pensiunan atau guru-guru ini mereka ada punya dana yang apa itu data apa disimpan itu dikembalikan ke kas negara itu perlu diurus karena ini sampai hari ini mereka mendesak saya untuk Bapak pergi urus kasarnya saya sudah begini biar sudah barang 3 hari begini sudah tinggal gini begitu. Nah puji Tuhan. Jadi tadi puisi saya baca itu, saya datang di bulan Februari kemarin, bulan ini. Puisi ini saya pergi untuk renovasi kuburannya istri saya. Saya duduk di situ dan muncul ini ya puisi. Tepat tanggal 15 Februari itu dia punya hari ulang tahun. Tadi kalau dengar ada pegunungan bintang itu berapa kali karena saya ini dia tidak bisa berenang di kali, dia susah untuk berenang. Saya berapa kali bawa dia pergi ke kali saya sungai Sentuh ya. Sungai itu mengalir sekarang di Bendung menjadi bendungan untuk seluruh Danau yang baru sekarang sudah menempat sekali di Bendung. Nanti kalau Bapak dalam pergi ke sana pasti juga itu wisata, daerah wisata. Saya pernah kayak begini nanti ya, atau mungkin lebih dari ini ya, begitu kan. Ya saya bersyukur karena itu saya bawa dia di sana dan selalu bawa naik di gunung bukit. Lalu ada kalau yang pernah kayak yang baru lihat di Danau Kedua, ke gunung-gunung yang tinggi sekali menjulang. Itu gunung apa? Petik Bintang namanya. Gunung itu. Nah, jadi itu saya berikan itu nanti inspirasi puisi tadi saya ucapkan tadi kesempatan 1000 hari ini. Ya terima kasih karena tadi sudah bertepuk tangan semua. Haleluya. Saya bisa itu mendorong saya untuk saya ciptakan yang lain-lain gitu. Puji Tuhan. Jadi dengan lain-lain. Puji Tuhan. Jadi saya nanti hari Kamis ya mudah-mudahan kalau sudah ambil ini tadi rekaman saya harus kembangkan untuk seluruh Papua karena sederhana tapi luar biasa. Haleluya. Hari ini puji Tuhan. Ya saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold.